Kita akan bahas salah satu tema yang cukup penting. Karena bulan misi ini bukan cuman ngomongin tentang misi, tapi kita ngomongin sebuah corak yang jadi ciri gereja kita. Aku ulangi ya, kita akan ngomongin sebuah corak yang akan jadi identitas dan ciri gereja kita. Jadi kalau ditanya, CLCC itu gereja apa? Gereja misi. Jadi kalau ditanya, kok Bapak tuh gerejanya di mana? Di CLCC. Oh, gereja yang misional itu ya? Nah, itu harapan kita pergi ke sana ya. Jadi bulan ini tuh temanya God Mission I'm In. Nah, minggu pertama saya cepat aja karena waktunya diberikan pendek aja. Yang pertama tuh Ko Andi membawakan bersinar dalam kegelapan. Ayat utamanya ada Yeremia 29 ayat 7. Ya, di mana ini nyeritain tentang orang Israel yang dibuang di Babel, tapi Tuhan tidak menghukum mereka dalam pembuangan, justru Tuhan memberikan perintah, kerjakanlah kesejahteraannya, sebab kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraanmu juga. Ini sama seperti kita. Kita ada di Bandung, bukan ditempatkan secara kebetulan. Tuhan punya rencana kita untuk memikirkan kesejahteraan kota Bandung, sebab kesejahteraan kota Bandung, kesejahteraan kita juga. Ya. Nah, ada dua poin yang penting yang disampaikan Pastor Andi. Panggilan dalam sebuah misi itu adalah kehormatan. Jadi kalau kita dipanggil dalam misinya, sebenarnya itu tuh adalah benar-benar kehormatan. Kenapa disebut kehormatan? Karena harusnya kita binasa. Karena dosa, kita hilang, tapi Tuhan bukan saja mengangkat kita jadi anak, tapi kita diangkat jadi rekan sekerjanya. Itu kehormatan. Yang kedua, apapun masalah yang kita hadapi, itu adalah rencana Tuhan. Ada mungkin kita nggak mengerti gitu ya, kadang kita kepentok sana, kita harus dibawa ke dalam masalah yang ini, tapi tujuannya, ya kalau boleh pakai ayat Tuhan, engkau mereka-rekakan yang buruk tapi Tuhan mereka-rekakan yang baik. Itu tujuannya setiap masalah yang kita hadapi untuk reshaping us, untuk membentuk kita, mempersiapkan kita dalam sebuah misi. Oke, nah Pastor Andi juga jelasin ini saya mau agak penekanan di sini ya. Sorry ini kalau misalnya agak teknis, two chapter gospel itu selalu bicara tentang kejatuhan manusia dan penebusan. Ini bukan cuma di gereja ini aja, bahkan di gereja-gereja yang haluannya cukup konservatif, misalnya gereja-gereja reform, mereka juga terjebak pada ini. Nah, apa masalahnya kalau kita ngebahas two chapter gospel instead of four chapter gospel? Gini, kalau kita hanya menjelaskan fall dan redemption saja, kita akan sampai pada doktrin Allah yang salah. Biarin saya jelasin sedikit. Kalau nggak ada creation, kita tahu nggak kita diciptakan untuk apa? Nggak ada. Itu akan mengantar kita pada, kok Allah tiba-tiba nyalahin saya? Langsung dimulai dengan dosa. Kita akan punya doktrin Allah yang bengkok, yang salah. Sehingga kita mudah mempersalahkan Allah. Kalau kita nggak ada yang satu lagi, konsumasi namanya ya, pemulihan. Kita begitu ditebus, kita bingung mau ngapain. Nangkep ya, Coach Cici? Jadi four chapter gospel ini akan jadi lensa, akan jadi paradigma kita untuk membaca Alkitab. Jadi ketika kita baca ayatnya mau di mana? Dari Kejadian ke Maleaki, dari Injil Matius sampai Wahyu, ini yang harus kita ingat. Ini paradigmanya. Apapun ayatnya kita akan lihat dalam alur ini. Ya, saya cepat aja ya. Nah ini yang Pastor Andi juga bilang, ya penekanannya bahwa tetap hidup normal dalam pembuangan, mereka juga diminta untuk membangun keluarga di sana. Oke, pentingnya berdoa dalam pembuangan, cepat. Nah ini, Pastor Andi bahas tentang cara yang salah dan cara yang benar dari Tim Keller. Judul khotbahnya The Meaning of the City. Nah cara yang salah hidup dalam pembuangan itu menghindar dan memanfaatkan Tuhan untuk diri sendiri. Ini penting ya, Coach Cici ada di home, berapa banyak nemuin anggota home yang kalau dapat khotbah kayak nagih janji buat saya apa ya? Saya dapat apa dari khotbah? Nah itu adalah sebuah paradigma yang salah. Saya ulangi, bukan berarti imannya tidak bertumbuh. Ciri orang Kristen dewasa adalah ketika mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan pesan Tuhan, dia akan selalu memikirkan orang lain ketimbang dirinya sendiri. Ingat hukum yang terutama, hukum kasih, kasihilah Allahmu dan kasihilah sesamamu. Ayat itu gak bicara tentang kasihilah dirimu sendiri, baru kasihilah Tuhan, enggak. Orang Kristen yang sejati, saya ulang-ulang ya, orang Kristen yang sejati adalah setelah mendapat pesan Tuhan, dia akan selalu memikirkan orang lain terlebih dahulu. Outward looking. Nah cara yang benar, bergaul, melayani, berdoa,
kesejahteraan tanpa kehilangan identitas rohani. Pastor Andi bilang gitu ya, membangun komunitas untuk memulihkan. Nah, ada kata kunci di sini, pemulihan. Nah, ini yang akan jadi teman kita di sesi kali ini ya. Ingat ya kuncinya, kata kuncinya adalah pemulihan. Nah ya, Pastor Andi juga bahas Tuhan versus nabi palsu. Ya, intinya jangan mudah diombang-ambing oleh angin pengajaran nabi palsu. Khotbahnya tadi saya bilang ya, khotbahnya selalu bilang, tenang, Tuhan pasti jagain kamu, sayang sama kamu. Tuhan pasti, dalam tanda kutip ya, bikin kamu nyaman, pasti kaya kamu, pasti sembuh. Belum tentu suara dari Tuhan. Tuhan menginginkan kita memikirkan kota. Memikirkan kota bilang apa? Lepas dari zona nyaman. Mungkin kamu akan kehilangan materi di situ, kehilangan waktu di situ, hidup kamu mulai gak nyaman, tapi Tuhan menghendaki kamu demikian. Karena dengan cara memikirkan kota, kenyamanan kamu mulai direnggut. Ko Surya waktu itu bilang, ada beberapa orang dari penjara yang mulai ngeganggu ya kok ya, belum ngebohongnya apanya gitu ya. Tapi itulah harga yang mesti dibayar ketika kita mau memikirkan kota. Nah, minggu kedua, Gospel Renewal, tujuannya mengajarkan kepada jemaat bahwa salah satu cara menjalankan misi pengabaran Injil adalah lewat hidup kita yang telah dirubahkan Injil. Seperti hidup benar, bertobat, dan memberikan teladan hidup. Singkatnya adalah, orang tahu bahwa kita orang Kristen karena hidup kita merefleksikan Injil. Ini ayatnya 2 Korintus 3 ayat 2, ayat 3. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Penekanannya oleh semua orang. Jadi kalau kita hanya terlihat Kristen pada keluarga kita bukan orang Kristen sejati. Terang kita harus dirasakan oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu dalam hati manusia. Artinya apa yang terpancar dalam hati perlu dimanifestasikan dalam sikap dan perbuatan. Ya, ini ayatnya Matius 5:16, ini akan banyak ayatnya, saya skip aja karena waktunya terbatas. Nah, ini kita langsung pada poin utama. Kita sering mendengar pemberitaan Injil yang terbaik adalah lewat melakukan kebaikan. Namun kebaikan yang dilakukan bukan karena udang di balik batu. Ini penting, melainkan lahir dari hati kita. Berapa banyak orang Muslim di luar sana yang alergi dengan kata kristenisasi? Banyak ya. Kalau Koko Cici lihat di YouTube, saya mau bilang hari ini ya, kristenisasi itu tidak sama dengan penginjilan. Saya ulangi, kristenisasi bukan penginjilan. Saya kasih contoh, kristenisasi ya, datang ke tempat yang gempa mungkin, tempat bencana alam, saya kasih Indomie, kasih telur, mau ya jadi Kristen ya? Itu kristenisasi. Tapi kalau kita misalnya datang ke Rusunawa, mengadakan pelatihan, ditolak, oh iya, kayak Ko Andi bilang, kalau saya datangin pelatihannya dari orang Muslim gimana? Supaya kamu terbantu. Itu baru penginjilan. Bukan ada udang di balik batu. Untuk sampai ke sana kita perlu mengalami apa yang disebut pembaruan oleh Injil. Ini kita udah sering dengar bahkan sampai katam ya, kata Gospel Renewal. Merenungkan Injil sampai hidup kita diubahkan dan bertobat. Ya, karena kita sudah tahu berakar dalam Injil, harusnya hidup kita berubah. Ini yang penting ya, Injil bukan hanya sekedar kata-kata tapi lewat bukti nyata, ada hidup yang berubah, ini kata kuncinya. Nah, perubahan ini juga dilakukan oleh Roh Kudus dalam diri kita. Injil harus merasuk dalam diri kita sedemikian rupa sehingga diri kita diubahkan olehnya. Perubahan oleh Injil inilah yang akan tercermin dalam tingkah laku kita. Berapa banyak Koko Cici yang dengar anak-anak komselnya bilang, orang Kristen mah munafik ya. Saya lihat kemarin pendeta ngomongnya kalau di mimbar bagus banget, haleluya, haleluya. Kalau di rumah, nah ini gak ada perubahan oleh Injil. Perlu ditekankan di home nanti Koko Cici bahwa pendeta, hamba Tuhan, orang yang religius belum tentu dirubahkan oleh Injil. Bedakan aktivitas religius sama aktivitas yang didorong oleh Injil. Nah, ini aplikasinya Koko Cici ya. Mengajarkan jemaat cara merenungkan Injil, bukan hanya membaca apalagi menghafal.
Penekanannya adalah ketika dia membaca Alkitab, apakah Injil berbicara pada dia? Apakah, pakai bahasanya Michael Christian, apakah hatinya dikalibrasi oleh Injil? Mengajak jemaat merefleksikan motivasi mereka berbuat baik. Nah ini, apakah kalau mereka bermisi hanya karena program aja? Apakah supaya saya terlihat seperti orang Kristen? Atau karena FOMO? Ya, misalnya, karena Ko Edi bermisi, dan teman-teman lain bermisi, saya juga pengen bermisi gitu ya. Lanjut. Nah, memiliki cara hidup baik di tengah yang tidak percaya sehingga kita dapat menunjukkan pribadi Kristus dalam hidup kita. Nah, John Chrysostom, Bapak Gereja abad ketiga bilang gini, "The Holy Scripture were not given to us that we should enclose them in books, but that we should engrave them upon our hearts." Membaca kitab suci itu tidak berhenti dengan kita mengenal dan hafal kitab suci. Tapi dia harus terukir dalam hati kita. Artinya perbuatan kita merefleksikan kitab suci sendiri. Prof. Jaya bukunya Menghidupi Injil bilang gini, ini penting. Injil bagi orang yang belum percaya menghidupkan kerohaniannya yang mati. Bagi kita yang sudah percaya, Injil sering membangunkan kerohanian kita yang sering tidur. That's why in both cases kita butuh Injil setiap hari. Karena both kita sering tidur, sering lupa Injil. Minggu ketiga, saya waktu cuma dikasih 15 menit, mudah-mudahan beres. Saya nggak nge-rap dan nggak ngerepotin yang denger. Menjawab kebutuhan fisik dan emosional. Mengajarkan kepada jemaat bahwa seperti yang Yesus lakukan, salah satu menjalankan misi pengabaran Injil adalah lewat menjawab kebutuhan fisik dan emosional dari orang tanpa memandang respon mereka. Nah ini tergambar dari pelayanan di penjara dan Rusunawa. Nah ini penekanannya ada di sini, Coach Cici. Matius 4 dan 23, Matius 9, 35, itu persis ngomong gini. Ada frasa pengulangan. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Titik komanya sama persis. Nah ini Matius tuh mau ngasih tahu apa sih? Bahwa Yesus bukan hanya sekedar kuat dalam pengajaran, tapi peduli sama orang. Jadi dia bukan ngomongin talk tentang firman Tuhan, tapi tidak bereaksi pada kondisi sosial. Jadi bagi kita yang sudah ditebusnya, harusnya kita mengikuti. Kita kuat dalam pengajaran, tapi kita juga kuat dalam bermisi. Nah ini poin utamanya ya, memberitakan kerajaan Allah, Yesus tetap menolong, menyembuhkan, bahkan rela berhenti saat di perjalanan untuk menyembuhkan orang buta, orang yang pendarahan, tanpa memperhatikan respon orang yang dia tolong. Ini juga tergambar dari perjanjian lama, Tuhan terus menerus bangsa Israel walaupun terus dikecewakan, menunjukkan belas kasihan yang besar pada orang berdosa dan kesetiaannya kepada umat pilihannya. Ini saya sebenarnya bisa perpanjang lagi. Perjanjian lama tuh sebenarnya Tuhan bukan hanya sayang sama umat Israel. Ada beberapa orang yang bukan orang Israel, tapi benar-benar dikasih Tuhan. Kaleb, Rut. Itu adalah contoh di mana Tuhan sangat menyayangi. Yunus, ketika kita baca Yunus berkhotbah di Niniwe dipertobatkan gak? Tobat, itu adalah bentuk kasih Tuhan pada orang yang bukan Israel. Harusnya kita udah gak bisa pilih-pilih orang dalam mengabarkan Injil. Kasih dan kesetiaan Tuhan dan keseriusan sampai hari ini tidaklah berubah. Yaitu tetap mencari yang hilang meski banyak yang menolaknya. Ini penting. Koko Cici kalau bermisi tanya Ko Surya, tanya Mbak Dwi, tanya Pak Dadang. Ketika bermisi pasti ditolak gak? Ada pasti penolakan. Tapi apakah penolakan itu membuat kita berhenti bermisi? Tidak. Tuhan Yesus pun ditolak by the way. Nah ini aplikasinya, mengajak jemaat untuk mulai belajar peka dan hadir untuk sesama. Ya ini tujuannya ketika khotbah ini disampaikan, Koko Cici di home boleh mengajak anak-anak home-nya untuk mulai sense. Kenapa saya harus bermisi, kenapa saya harus ikut dalam misi. Mengajak jemaat untuk berbagi kebutuhan tapi mulai dari hal yang sederhana. Kalau misalnya nanti, kayaknya penjara mah susah buat Ko Surya aja. Nah kita arahkan teman-teman kita di home untuk ada gak ya teman kamu yang bisa diperhatikan, didoakan? Gak usah jauh-jauh, nanti Ko Dudung akan sharing juga waktu itu ya. Kalau ada teman-teman kita yang struggle secara emosional, saya ingat ya, Ko Teddy waktu itu cerita yang IM tuh ada satu orang yang ditengarai homoseksual. Dan itu benar-benar dijauhin ya kok ya dari lingkungannya. Bahkan teman-teman dari IM ini ngebantu supaya dia dapat pekerjaan baru, tinggal di kota baru, supaya orang ini benar-benar lepas.
Nah itu adalah cara misi yang paling berdekat, yang paling dekat. Kita nggak memikirkan yang di penjara dulu, yang di rusunawa, tapi kita memikirkan orang yang benar-benar bisa kita tolong dan benar-benar kita bisa intervensi dalam hidupnya, supaya kita bisa menyatakan kasih Allah dalam hidupnya. Mengajak jemaat untuk mulai mendoakan orang-orang sekitar yang kita kenal, yang tadi ya, kalau punya teman, kita mulai doakan dia, masukkan namanya dalam setiap doa kita. Mengajak jemaat untuk tulus saat memberi bantuan, kayak tadi ya, bukan kristenisasi. Kita memang benar-benar merefleksikan kasih Kristus. Mulai terlibat dalam pelayanan misi yang diselenggarakan oleh CLCC. Ini yang tadi saya ulang ya, penginjilan bukan kristenisasi. Kita diperintahkan menginjil dan memuridkan, bukan hanya untuk merubah status religius mereka. Ini yang kita lakukan di Padadang. Kita memuridkan dan menginjil. Masalah KTP-nya berubah, itu gak penting. Nah ini ayatnya ya, Matius 25 ayat 35-36, ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberikan aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberikan aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu menjenguk aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Di ayat ini gak ditulis, ketika aku telanjang, kamu ngotbahin aku. Ketika aku lapar, kamu mendoakan aku, enggak. Semua perintahnya, ketika aku lapar, beri aku makan. Ini nunjukin perbuatan sosial. Artinya kasih Injil perlu disampaikan secara sosial. Ini John Chrysostom juga. Di kumpulan homilenya dia bilang ini, if you cannot find Christ in the beggar at the church door, you will not find him at the calice. Cara kamu treatment orang paling miskin akan memperhatikan, akan menunjukkan seberapa kamu memperhitungkan Tuhan. Kalau kamu tidak bisa memperhatikan orang yang sangat miskin depan kamu, bohong ketika kamu memuji Tuhan. Ini kata Chrysostom. The bee is more honored than other animals, not because he labors, but because he labors for others. Kita dinilai baik bukan karena kita berbuat baik, tapi karena motivasi kita berbuat baik untuk orang lain. Ini kata John Chrysostom, the golden mouth. Kenapa dia disebut golden mouth? Karena setiap khotbah dia, itu 3/4 yang hadir pasti tobat. Minggu keempat ini Andre Tunggal mengajarkan kepada jemaat bahwa membagikan Injil adalah keharusan dan bukan pilihan. Artinya ketika kita jadi murid Kristus, membagikan Injil itu jadi identitas, jadi natur. Menghidupi dan membagi Injil adalah identitas seorang murid Kristus. Nah ini terakhir, minggu kelima mengapa kita melakukan misi. Tujuannya adalah jemaat memahami bahwa misi bukan hanya tugas sampingan, tetapi ekspresi dari identitas kita sebagai duta Allah di tengah bangsa-bangsa. Dan termotivasi untuk melakukannya karena Injil dan kasih Allah. Boleh lihat kanan kirinya? Katakanlah kamu duta Allah. Ini serius loh, serius. Koko Cici diselamatkan Tuhan, ditebus, itu bukan cuma jadi pajangan. Dia menjadikan Koko Cici jadi the ambassador of kingdom of heaven. Kamu jadi duta Allah, karena kamu mewakili Allah. Nah ini 2 Korintus 5:18, langsung pada penekanannya. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, duta-duta Allah. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Jadi ketika Koko Cici diutus, mau ke rusunawa, tempat kerja, studi, whatever. Tuhan mengutus, Anda diutus bukan jadi orang Kristen. Anda diutus jadi duta-duta Kristus. Utusan-utusan Kristus. Dan pastikan Injil tersampaikan. Karena tahu ya tugas diplomat adalah menyampaikan pesan negara. Kalau Bapak, Ibu, Koko Cici jadi utusan-utusan Kristus, maka pesan yang harus disampaikan adalah Injil. Roma 10 ayat 14-15, bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Kalau bukan kita, mereka mau dengar dari siapa? Orang di rusunawa mau dengar Injil dari siapa? Orang di penjara punya pengharapan dari mana? Orang tetangga misalnya, tetangga Koko Cici, mungkin salah satu kesempatan untuk mendengar Injil lewat Koko Cici. Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Lukas 4 ayat 18-19. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin.
Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Dan penglihatan bagi orang-orang buta. Untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Untuk memberitakan tahun rahmat yang telah datang. Jadi Injil bukan hanya preach it by words. Tapi by our activity. Lewat kegiatan kita. Pekerjaan Anda, bisnis Koko Cici, ada di rumah tangga. Itu semua memberitakan pembebasan pada orang-orang tawanan, kepada IRT misalnya. Penglihatan pada orang-orang buta, bukan orang buta secara fisik ya. Orang buta mungkin secara metafor mungkin, orang-orang yang gak tahu, gak punya pengharapan. Orang-orang yang struggling, udahlah hidup mah, gue mah kayaknya gak ada harapan. Nah mungkin kepada orang-orang itulah Koko Cici diutus. Efesus 2 ayat 8-10. Nah ini, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, ia mau supaya kita hidup dalamnya. Jadi setelah ditebus kita ngapain? Apakah kita nyanyi-nyanyi doang? Menikmati hadirat Tuhan? Enggak. Kita diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ini lagi, hanya saja kami harus mengingat orang-orang miskin dan memang itu sungguh-sungguh kuusahakan untuk melakukannya. Jadi ketika kita ditebus harusnya kita lebih punya sense atau lebih peka terhadap orang-orang yang unfortunate. Orang-orang yang mungkin gak bisa makan. Orang-orang yang gak tahu besok mau ngapain. Nah ini poin utamanya. Banyak orang berpikir misi hanya untuk orang tertentu, pendeta saja atau program gereja. Tapi enggak, panggilan misi itu untuk semua orang. Apakah misi dilakukan hanya bulan ini saja? Oh enggak. Bulan-bulan selanjutnya kita harus tetap melakukan misi. Apakah misi identik dengan pengumpulan sumbangan? Enggak. Kita mendevosikan hidup kita untuk orang-orang yang tadi. Yang Tuhan mungkin utus bagi kita. Misi lahir dari identitas kita. Tadi ya kita udah belajar bahwa kita adalah duta Allah di dunia. Ini adalah tujuan hidup yang sejati yaitu memuliakan Tuhan seperti rancangan Allah. Dan untuk melakukan pekerjaan yang baik yang sudah Tuhan tetapkan dari semula. Nah ini bukunya Koko Cici, Albert Walters. Tadi ya 4 chapter gospel. Setelah kita ditebus maka Tuhan mau menggunakan hidup Koko dan Cici dan saya. Untuk apa? Menggunakan hidup kita terlibat dalam pemulihan segala ciptaan. Dia mau kalau ada orang miskin yang hidup dekat rumah kita merasakan kasih Kristus. Dia mau kalau kita misalnya ada di tempat pekerjaan, pegawai yang paling kecil pun merasakan kasih Kristus lewat hidup kita. Kita memulihkan segala ciptaan. Nah sebagai ciptaan baru, Kristus yang hidup dalam aku, maka sama seperti Kristus kita akan tergerak oleh belas kasihan. Melihat mereka yang tertindas, menderita, sakit, lapar, dan juga mereka yang belum percaya. Nah ini menjadi duta kerajaan Allah, gimana caranya? Hanya 2, lewat perbuatan baik, memperjuangkan social justice, dan mengabarkan Injil. Misi adalah natur Allah, sebab Allah bermisi sejak semula. Misi lebih dari sekedar tugas gereja, itu identitas gereja itu sendiri. Dan kita dipanggil, ditebus untuk mengusahakan damai, sejahtera, keadilan dari Allah agar nyata di bumi ini. Ini saya akan tutup dengan ini. Ini Dietrich Bonhoeffer, salah satu teolog Jerman terkenal banget. Dia bilang gini, silent in the face of the evil is itself evil. God will not hold us guiltless. Not to speak is to speak. Not to act is to act. Kalau Anda masih mendengar pesan ini dan gak mau bergerak, I don't know. Siapa yang menguasai hati saudara? Yesus kah? Wonder of all wonders, God loved the lowly. God is near to the loneliness. He loved the lost, the neglected, the unseemly, the excluded, the weak and the broken. Kalau Tuhan begitu memperhatikan yang lemah dan yang terpinggirkan, kita yang ditebus, maukah memperhatikan yang Dia kasihi? Pak Yakub, salah satu mentor saya pernah bilang gini, gereja seharusnya tidak memiliki departemen misi. Sebab harusnya semua departemen bermisi. Bahkan gereja yang sejati adalah gereja yang menggerakkan jemaatnya untuk bermisi. Sebab jika Yesus sang penebus kita saja menjalankan misi, masakan kita yang ditebus tidak mau bermisi. Saya akan tutup dengan sebuah catatan dari Pak Yakub juga bilang gini. Gereja yang tidak bermisi adalah gereja yang tidak dimiliki Kristus. Saya ulang ya. Gereja yang tidak bermisi adalah gereja di mana Kristus bukan pemiliknya. Sorry. Oke Kok Cici, kalau ada Q&A, sebelum Q&A, saya mau nekanin ini. Jadi bulan ini poinnya cuma 3, menyadarkan teman-teman di home
bahwa misi itu adalah identitas. Yang kedua, mengajak mereka untuk ikut serta dalam bermisi. Dan yang ketiga, mengingatkan mereka bahwa Injil adalah pendorong utama dalam kita bermisi.